Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 dalam acara desiminasi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Tengah. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya telah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu kepala sekolah ataupun yang mewakili yang pada pagi hari ini tidak berkesempatan hadir karena ada beberapa kegiatan yang sangat mendesak. Yang saya hormati rekan-rekan guru hebat SD Negeri 4 Koba serta tenaga kependidikan yang turut bergabung dalam kegiatan pagi hari ini. Mohon izin rekan-rekan semua, saya ingin menyampaikan, ingin berbagi, bukan mengajari Bapak Ibu guru di sini. Saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan selama pelatihan mengikuti CGP Angkatan 10 selama kurang lebih sudah 2 bulan. Mungkin hanya sebagian kecil materi yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, terutama diri saya, kemudian dan nantinya bisa kita aplikasikan kepada anak-anak didik kita. Ibu Cici bisa di Oke, ini materi kita pada pagi hari ini, desiminasi budaya positif SD Negeri 4 Koba Kabupaten Bangka Tengah. Yang saya susun nama Aswa SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini harapan kita kepada murid-murid kita. Alhamdulillah di sekolah kita, di sekolah penggerak SD Negeri 4 Koba ini budaya positifnya sudah ada sejak lama. Jadi kita tinggal menambahkan saja, bahkan menjadikan ini budaya atau karakter anak-anak kita. Seperti yang sudah saya dokumentasikan, yang pertama itu ketika anak-anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah, kita sudah terbudaya, sudah pembiasaan menyambut anak-anak di pagi hari dengan menunggu di pintu gerbang. Seperti situ ditugaskan oleh guru piket yang sudah disusun di awal tahun. Kemudian budaya positif yang berikutnya yaitu mengadakan operasi semut. Nah, setiap pagi anak-anak ini sebelum masuk ke kelas mengadakan operasi semut. Jadi untuk mengambil sampah yang ada di sekitar kelas masing-masing. Setelah itu anak-anak terbiasa dengan sholat duha. Nah, ini salah satu budaya positif untuk menerapkan kelima di dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang ke foto selanjutnya yaitu pembiasaan pagi. Nah, di dalam pembiasaan pagi ini banyak sekali edukasi yang disampaikan baik oleh guru piket maupun dari kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya berdoa. Nah, di sini berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, baik kegiatan belajar maupun kegiatan makan siang bersama. Kemudian selanjutnya ada gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini bukan hanya untuk membersihkan kelas. Kita banyak sekali mulai dari siswa, gotong royong paguyuban, gotong royong guru ini sudah sangat membudaya sekali di SD Negeri 4 Koba ini. Nah, dari dokumen budaya positif ini tinggal kita bagaimana menerapkannya ke anak-anak, terutama ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu bukan mengajari, jadi mari kita bersama.
Nah, di sini sebagai seorang guru hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, ada 7 konsep yang saya ambil. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi saya ambil hanya 7 konsep. Ini yang akan kita terapkan, akan belajar saya terapkan terlebih dahulu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, semua ini akan kita bahas, tapi sedikit materinya. Kita lebih ke penerapannya nanti. Kita yang pertama terlebih dahulu, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah mengajar dengan berdiferensiasi. Jadi, kita sudah belajar dengan paradigma baru seperti yang disampaikan dalam materi ini. Tinggal kita mempertahankan pembelajaran kita yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin karena kita sudah mengadakan workshop kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi dan langsung praktek untuk pembuatan modul ajarnya oleh pengawas Kecamatan Toba. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri pada diri anak-anak agar dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif ini dapat memahami, anak-anak itu dapat memahami dan menyadari motivasi dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Selanjutnya yang ketiga, nah, kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia, khususnya kebutuhan dasar anak-anak kita. Kadang kita ada beberapa yang kita terlewatkan dari kebutuhan dasar anak-anak. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada diri seseorang, terutama pada anak, pada murid peserta didik kita. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini mungkin dari orang tuanya untuk memberikan makanan dan lain sebagainya agar bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak-anak kita di sekolah mendapatkan kasih sayang gurunya, tapi di rumah tidak mendapatkan kasih sayang gurunya. Nah, ini harus kita sadari, harus kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan dasar anak, yaitu tentang kasih sayang. Jadi kasih sayang harus kita lebihkan kepada anak-anak, terutama kepada peserta didik kita. Kadang latar belakangnya yang keluarganya mohon maaf misalnya seperti itu. Jadi di rumah mereka sudah kekurangan kasih sayang, maka kita lebihkan kasih sayangnya di sekolah. Kemudian penguasaan, anak-anak itu kadang pengen merasa berkuasa di sekolah, makanya dia kalau di sekolah itu merasa misalnya paling besar, jadi bisa ke teman-temannya bagaimana. Nah, di sini memang itu kebutuhan dasar manusia, tapi bisa kita kontrol bagaimana bagusnya. Kemudian kebebasan. Kadang anak-anak kita kasih tugas maunya bebas. Bu, boleh ya tugasnya dikumpulnya besok saja. Seperti itu. Padahal lagi latihan sekarang. Artinya anak-anak itu memang pada dasarnya memiliki kebutuhan bebas. Kita saja membutuhkan kebebasan. Misalnya hari Jumat bebas pakai baju apa. Jadi kan kita butuh juga kebebasan. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan ini salah satu speakis ya, butuh kesenangan. Misalnya nih, seperti kita sekarang kelas 6 sudah selesai, kita butuh kesenangan. Misalnya dengan study tour ya, keluar refleksi, seperti itu butuh kesenangan. Ya, kesenangan itu bukan hanya tentang material saja. Banyak kesenangan yang lainnya. Kemudian yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua. Yang pertama motivasi eksternal, artinya dari luar. Kemudian motivasi internal, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, banyak anak-anak kita ini terletak di sini Bapak Ibu. Motivasi eksternal. Misalnya nih, di sini ada untuk menghindari tindakan atau hukuman. Misalnya anak-anak datangnya hari Senin
jam 6.45. Kenapa anak ini datangnya pagi? Dia ini karena merasa takut dihukum. Takut dihukum di luar gerbang misal terlambat seperti itu. Dia bukan kesadaran dari dalam dirinya karena takut akan hukuman. Berarti itu motivasinya secara eksternal dari luar. Motivasinya karena takut terlambat. Kemudian yang berikutnya mendapatkan penghargaan. Nah, pengen dipuji. Oh, bagus sekali datangnya pagi. Ternyata itu juga kurang bagus. Terlalu anak mendapat pujian itu ternyata kurang bagus juga. Itu salah satu, misalnya dia datangnya pagi, pengen dipuji oleh seseorang, oleh guru atau oleh siapa yang ada di sekolah seperti itu termasuk motivasi eksternal. Nah, hendaknya kita memberikan motivasi secara internal kepada peserta didik kita, yaitu untuk menjadikan seseorang yang mereka inginkan menghargai diri mereka sendiri. Artinya misalnya anak